Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di malam 17 Sya'ban ya. 17 sekarang ya, Sya'ban ya. Ya, 17. Ya. Kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada nabi kita yang kita cintai, nabi yang menjadi contoh dan teladan bagi umat manusia, yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita dari jurang kekufuran ya, menuju cahaya Islam. Begitu pula kepada keluarga beliau dan juga kepada para sahabat serta seluruh orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan ya, sampai ke hari kiamat. Kita lanjutkan pelajaran sirah nabawiyah kita tentang detik-detik perang Ahzab ya, yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Ya. Pekan lalu kita sudah sebutkan beberapa tanda atau fenomena kita sebut sekarang fenomena mukjizat. Beberapa mukjizat yang yang diwujudkan oleh Allah Azza wa Jalla di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sedang menggali parit atau khandak yang menjadi benteng ketika itu untuk melindungi Madinah dari serbuan musuh. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya disebutkan oleh penulis kitab Rahiqul Makhtum apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq ya. Beliau mengatakan warawa Ibnu Ishaq mithla dzalika an Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu ya. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini adalah salah satu ahli sejarah terkemuka ya, ahli sejarah klasik ya, yang tulisan-tulisan sejarah beliau atau beliau ini dikatakan sejarawan ya, sejarawan klasik dari periode pertama kaum muslimin yang menulis sejarah, dan tulisan beliau tentang sejarah ini menjadi rujukan penulis-penulis setelahnya. Beliau juga meriwayatkan tentang apa yang disebutkan oleh riwayat-riwayat sebelumnya tentang mukjizat-mukjizat Nabi yang diperlihatkan pada saat menggali parit dengan sumber dari Salman Al-Farisi. Ya, kalau sumber-sumber selanjutnya sebelumnya itu ada yang dari Jabir, kemudian dari dari saudarinya An-Nu'man ibni Bashir, ada juga dari siapa lagi? Abu Talhah dan seterusnya. Nah, ini juga sumber yang lain dari Salman Al-Farisi. Jadi banyak sumber-sumber dari para sahabat yang menceritakan proses penggalian parit. Ya. Selanjutnya beliau mengatakan walamma kanatil madinatu tuhitu bihal harrat wal jibalu wa basatinu minan nakhili min kulli janibin siwa shimal. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamu ka khabirin askariyin hadiq
anna zahfa mithli hadzal jaishil kabiri wa muhajamatal Madinah la yumkinu illa min jihati shimal ittakhadhal khandaqa fi hadzal janib. Ya. Jadi melihat geografis Madinah. Ya, jadi di mana letak khandak itu kalau dipertanyakan, di mana letak khandak atau di mana letak parit yang digali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka setelah ditelusuri oleh ulama sejarah melihat geografisnya Madinah, beliau mengatakan bahwa kota Madinah ketika itu dikelilingi oleh harat dan juga al-jibal dan juga gunung-gunung dan juga kebun-kebun kurma min kulli janib. Harat itu apa harat itu? Apa harat? Apa di situ terjemahnya? Tanah-tanah. Harat itu dia seperti padang. Ya. Tapi bukan padang pasir, batu. Ya. Padang-padang batu. Ya. Dan itulah yang menjadi keistimewaan kota Madinah dari sisi geografis. Jadi dikelilingi oleh gunung. Ya. Ada gunung di timur, di barat, dan di selatan. Ya. Kemudian di utara itu gunung Uhud. Ya. Kemudian di antara gunung-gunung itu ada perkebunan kurma. Ya, kebun-kebun kurma. Maka Nabi SAW ketika ingin melaksanakan hasil musyawarah bersama para sahabat untuk membuat parit itu, ya, nah, di sini disebutkan sebagai khabirin askariyin hadhiq, ya, seorang panglima perang yang punya keahlian, ya. Keahlian prediksi, ahli strategi. Di mana beliau mengajak para sahabat untuk membuat parit. Melihat geografis Madinah itu. Kalau dari barat ada gunung. Di timur juga ada gunung. Di selatan juga ada gunung. Seperti peta yang disebutkan. Nah, antara selatan dan barat itu celahnya sempit. Celahnya sempit. Ya, begitu juga di timur dan utara, ya, di utara Gunung Uhud. Di situ juga ada celah sempit. Nah, kalau kita lihat petanya itu. Nah, tidak mungkin orang datang dari sebelah selatan atau sebelah barat atau sebelah timur. Ya, tidak mungkin serangan dari situ. Karena itu gunung-gunung. Ya. Maka yang paling mungkin, ya, akan diserang dari arah utara. Akan diserang dari arah utara. Makanya disebutkan bahwa anna zahfa mithli hadzal jaishil kabir wa muhajamatal Madinah la yumkinu illa min jihatil shimal. Ya. Bahwa kalau ada pasukan yang besar yang ingin menyerang kota Madinah, itu satu-satunya jalan yang mereka gunakan dari utara. Ya. Karena timur, barat, dan selatan tidak mungkin. Karena mereka harus mendaki gunung dulu baru. Dan mendaki gunung itu, mendaki gunung batu kan tidak mudah. Ya. Karena itulah ittakhadzal khandaqa fi hadzal janib. Maka beliau memutuskan bahwa khandak itu akan digali di sebelah utara. Padahal Mekah itu kan posisinya di sebelah selatan. Sebelah selatan kota Madinah posisinya Mekah itu. Ya kan? Ya. Secara logika seharusnya parit itu di sebelah selatan. Ya, tapi tidak. Melihat letak geografisnya, maka parit tidak dibutuhkan di selatan. Karena ada gunung yang melindungi. Walaupun ada celah, tapi celahnya sempit.
Ya. Antara gunung barat dan gunung selatan itu ada celah, tapi sempit. Ya. Tidak mungkin pasukan lewat situ. Kalau pasukan penyerang lewat situ gampang. Ya. Tinggal diutus beberapa orang pemanah di dua bukit, dua gunung itu sudah. Yang masuk langsung panah, yang masuk langsung panah. Maka tidak mungkin lewat situ. Ya. Nah, begitu juga lewat timur, terlalu jauh. Bab putarnya terlalu jauh. Dan di situ juga banyak kebun-kebun kurmanya. Posisinya orang Yahudi malah di sebelah. Ya. Dan orang Quraisy kan tidak mau menyerang orang Yahudi. Ya. Dan Yahudi itu pun sudah ditaklukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di episode sebelumnya, yaitu Bani Nadir dan Bani apa yang kedua? Apa yang dua Bani yang sudah ditaklukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Yahudi? Hah? Bani Qainuqa dan Bani Nadir sudah selesai. Tinggal Bani Quraidah dan Khaybar. Ya. Nanti Quraidah setelah ini, setelah Ahzab. Maka diputuskanlah Khandaq itu dibuat di sebelah utara. Ya. Wa wasala al-muslimuna amalahum fi hufrihi fakanu yahfiruna tulan nahar wa yarji'una ila ahlihim fil masa. Ya. Maka setelah diputuskan untuk membuat Khandaq, maka mereka langsung bekerja. Ya, seperti yang kita sudah sebutkan. Ya, satu kelompok terdiri dari 10 orang dan 10 orang itu menggali berapa hasta? 40 hasta. Ya, 40 hasta. 40 hasta sekitar 20 meter. Ya. Karena itu panjang dari Khandaq itu sekitar 5,5 kilo. 5.500 meter. Ya, sekitar 5.500 meter. Kemudian lebarnya itu 4 sampai 5 meter. Kenapa dikasih lebar? Supaya tidak bisa dilompati oleh kuda. Ya, karena kalau cuma 1 meter, kuda lompat bisa. Ya, tapi dikasih lebar 4 sampai 5 meter, nah itu kalau kuda lompat dia jatuh ke bawah. Ya. Dan dalamnya disebutkan antara 3 sampai 4 meter dia punya dalam. Jadi sedalam sumur kita itu. Ya, dia punya dalam. Bayangkan bagaimana mereka caranya menggali itu. Ya, gali batu 10 orang 20 meter. 20 meter panjang, 5 meter lebar, 4 meter dalam. Makanya kelihatan bagaimana capeknya itu kaum muslimin. Maka di sini disebutkan wasalal muslimuna amalahum fi hufrihi fakanu yahfiruna fi tulin nahar wa yarji'una ila ahlihim fil masa. Jadi kaum muslimin terus-menerus menggali itu. Di siang hari dari awal, dari ba'da subuh sampai sore mereka menggali situ. Nanti sore baru pulang. Ya. Sesuai dengan tugas masing-masing. Jadi sebanyak 5 kilo. Jadi kalau kita kalkulasikan ya 5.500 meter ya, panjang parit. Ya. Kalau dibagi dibagi 10 orang 20 meter, itu yang bekerja hampir atau kurang lebih 3.120 orang. 3.000-an orang yang bekerja gali parit. Dan nanti pasukannya Nabi juga 3.000 orang. Ya, jadi semua laki-laki bergerak. Dia ikut gali parit, dia juga ikut jadi tentara. Nah, hatta takamal al-khandaqu hasbal khuttatil manshudah qabla an yasilal jaishu al-wathani al-arimrim ila aswaril Madinah. Dan selesai proyek penggalian parit itu sesuai dengan rencana awal. Hasbal khuttatil manshudah. Sesuai dengan rencana yang sudah disepakati.
Jadi bagaimana itu? Proyek yang digali dengan tangan manual, pakai gancu, ya, mikwal dan lain sebagainya. Tidak pakai bulldozer, tidak. Ya. Belum ada bulldozer ketika itu. Belum ada juga eskavator, belum ada. Pakai tangan. Ya. Proyeknya memang betul-betul dikerjakan secara serius. Ya. Dan mereka tidak dapat apa-apa, Masya Allah. Ya. Apalagi kalau sekarang proyek cuma 50 meter, DP dana banyak sekali. Habis itu DP dana menguap kemana-mana. Ya. Pada zaman Nabi tidak pakai dana, pakai bawa makan sendiri. Seperti yang diceritakan oleh siapa? Saudarinya Nu'man ibn Bashir. Dia yang bawa makan sendiri untuk bapaknya pergi kerja. Ya, Masya Allah. Ridwanullahi ta'ala alaih. Makanya pantas kalau mereka dikatakan radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Karena pengorbanan mereka tidak bisa ditandingi oleh generasi yang manapun. Ya. Bagaimana mereka berkorban gali parit, menggali di tanah-tanah yang berbatu, cadas, ya, di siang hari, ya, di bawah terik matahari, dengan tidak digaji, dan bawa bekal sendiri lagi. Ya. Kadang bekal sudah habis, ya. Sampai Nabi pun kehabisan bekal. Ya. Akhirnya tinggal berganjal perut dengan batu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan selesai parit tersebut digali, qabla an yasilal jaish, sebelum datang tentara Quraisy dan dan grupnya. Ya. Jadi sebelum datang sudah selesai. Masya Allah. Wa aqbalat Quraisy fi arba'ati alaf. Dan begitu tiba Quraisy, pasukannya, personelnya ada arba'at alaf, 4.000. Dan ini adalah pasukan Quraisy yang paling besar melawan kaum muslimin, 4.000. Ya. Kalau di Uhud itu 3.000, ini tambah lagi 4.000. Ya. Jadi pasukan Quraisy yang melawan Nabi itu semakin lama semakin banyak. Di perang Badar 1.000. Ya, meningkat Uhud 3.000. Ahzab 4.000. Ya. Makin banyak. Hatta nazalat bimujtama'il asyal min rumah bainal jurufi waz zu'abah. Jadi mereka karena pasukannya besar, tidak bisa lewat celah itu yang sudah diprediksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa lewat celah gunung selatan dan barat. Karena pasukannya besar sekali, 4.000 orang. Maka mereka mencari jalan berputar. Jadi mereka ke utara dulu, ya. Mereka ke utara sampai di Majma'atul Asyal, Majma'al Asyal. Apa yang disebut Majma'al Asyal itu? Majma'al Asyal itu seperti muara. Ya. Muara 3 wadi atau 3 sungai besar di Madinah. Di Madinah itu dikelilingi oleh 3 sungai besar. Ya, Sungai Al-Aqiq di sebelah barat, ya, dari selatan ke barat dia. Kemudian ada Sungai Al-Qanah dari timur ke barat, dan ada Sungai Bathan. Ya. 3 sungai ini atau tiga wadi ini semuanya bermuara di situ. Makanya disebut dengan Majma'ul Asyar. Ya. Letaknya sekarang menurut ahli sejarah, letaknya sekarang itu dari Gunung Uhud ke barat laut. Ya. Barat laut dari Gunung Uhud. Barat laut dari Gunung Uhud atau sebelah utara dari Masjid Qiblatain. Sebelah utara Masjid Qiblatain. Disebut dengan rumah, min rumah bainal juruf wa zu'abah. Min rumah. Rumah itu artinya apa rumah itu? Sumur. Ya. Sumur yang sekarang disebut dengan Bi'r Uthman. Ya. Sumurnya Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Disebut sumur rumah karena
sebelum dimiliki oleh Utsman bin Affan. Sumur tersebut dimiliki oleh orang Yahudi yang namanya Rumah. Ya, namanya Rumah. Maka kemudian setelah dibeli oleh Utsman bin Affan disebut Bi'ru Utsman. Ya, sampai sekarang disebut Bi'ru Utsman. Dan sumurnya masih ada sampai sekarang. Di utara Masjid Qiblatain. Itu disebut dengan Mujtama'il Asyal. Min Rumah bainal Juruf wa Zu'abah. Juruf ini daerah Masjid Qiblatain itu namanya Juruf. Ya, dan Zu'abah. Nama daerah. Baik. Itu arah kedatangannya pasukan Quraisy yang 4.000 itu. Wa aqbalat Ghatafan min wa man tabi'ahum min ahli Najd fi 6,000 hatta nazalu bi dhanabi niqmiyin ila janibi Uhud. Kemudian datang pasukan Ghatafan dan orang-orang yang menjadi pengikut mereka jumlahnya 6.000 orang. Jadi pasukannya 10.000. 4.000 dari Quraisy, 6.000 dari Ghatafan. Dan Ghatafan ini daerah Najd, sebelah timur. Kalau Mekah itu dari sebelah selatan, ya, sebelah selatan Madinah, Najd dari sebelah timur Madinah. Ini kabilah Ghatafan. Ya, dan suku-suku dan bangsa-bangsa yang seide dengan mereka. Dan mereka datang dari arah timur dan sampai di Dhanabin Niqmiyin. Ya, Dhanabin Niqmi itu sebelah timurnya Uhud. Ya. Celah antara gunung sebelah timur dan Uhud. Ya. Di situ namanya Dhanabin Niqmi. Niqmi itu dari kata niqmah, yang artinya azab. Ya. Maka setelah perang Ahzab, niqminya banyak yang mengganti dengan ni'mi atau ni'ami dari kata ni'mah. Ya. Lawan dari kata niqmah adalah ni'mah. Ya. Dzana bi ni'mah. Ya. Kenapa disebut ni'mah? Karena di situ salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin dari pasukan Ghatafan. Dan mereka merapat ke Gunung Uhud. Ya, jadi Gunung Uhud di sebelah utara. Nah, inilah yang disebut dengan oleh ayat Allah dalam Quran surah Al-Ahzab, "Walamma ra'al mu'minul ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum ila imanan wa taslima." Ya. Walamma ra'al mu'minin, dan ketika orang-orang beriman melihat Al-Ahzab, ya, partai-partai itu atau pasukan-pasukan itu, pasukan-pasukan dari Ghatafan, yang dari Ghatafan itu berbagai macam pasukan situ yang ikut. Begitu juga dari Quraisy. Ya, bukan cuma orang Quraisy, tapi orang yang ikut di jalan-jalan juga banyak. Makanya disebut Al-Ahzab. Ya, terdiri dari berbagai macam pasukan. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasul. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslim. Ya. Dan itu membuat orang-orang muslim, kaum muslimin, para sahabat, zadahum imanan wa taslim. Tidak ada yang bertambah dari mereka kecuali keimanan dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka sudah tahu bahwa Allah akan mendatangkan bahwa akan ada pasukan yang besar. Ya. Dan itu artinya peluang untuk menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala juga besar. Ya. Maka mereka tidak sama sekali merasa takut sedikit pun. Bahkan bertambah keyakinannya, ya, dan bertambah keimanannya, dan bertambah pula penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah karakteristik orang yang beriman. Wa ammal munafiqun wa du'afa'un nufus faqad taza'za'at qulubuhum li ru'yati hadzal jaish.
Sedangkan orang munafik dan orang-orang yang jiwanya kerdil, ya, maka taza'za'at qulubuhum, maka hati mereka menjadi gemetar, takut, ya, karena melihat begitu besarnya ini pasukan yang datang menyerang Madinah. Dan itu yang disebutkan dalam Quran surah Al-Ahzab aja juga, wa idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ya. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Apa kata mereka? Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ya. Tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kecuali gurur, tipuan. Jadi mereka mengatakan Allah dan Nabi Muhammad menipu kita. Kenapa mereka mengatakan Allah dan Nabi menipu? Karena ketika ketika menggali parit itu, Nabi mengatakan, saya diperlihatkan oleh Allah istana Persia, istana Romawi, dan juga diperlihatkan San'a. Itu kan kata Rasulullah ketika menggali parit sambil bertakbir untuk menyemangati orang-orang yang menggali parit. Dan orang munafik mengatakan, cuma bicara saja, Nabi Muhammad ini cuma bicara. Dia bilang mau kasih sama kita istana Persia, istana Romawi, kemudian San'a bahkan yang jauh di selatan. Tapi ini katanya, ternyata yang datang ini bukan cuma 1.000 orang, 10.000. Bagaimana caranya menghadapi 10.000 katanya. Sehingga mereka mengatakan ditipu kita orang ini. Ditipu kita orang sama Muhammad katanya. Kata orang munafiqin. Jadi disinilah perbedaan antara orang-orang munafik dan orang-orang yang betul-betul beriman. Kalau orang yang beriman, malah mereka mengatakan kita akan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin bahwa akan ada pertolongan Allah. Berapapun banyaknya pasukan yang akan menyerang, kalau kita bersama Rasulullah, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan dalam ayat, wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Justru yang bertambah dalam dada mereka adalah keimanan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbalik dengan orang munafikin dan orang-orang yang hatinya kerdil, jiwanya kerdil, mereka mengatakan, ini bencana besar, musibah, tidak mungkin kita orang menang. 10.000 lawan 3.000. 10.000 lawan 3.000. Belum lagi ada pasukannya Bani Quraidah yang nanti bergabung di belakang. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3,000 minal muslimin. Faja'alu dhuhurahum ila Jabal Salah. Fatahassanu bihi wal khandaq bainahum wa bainal kuffar. Wa kana syi'aruhum hamim la yunsarun. Wastakhlafa 'ala al-Madinati Ibnu Maktum wa amara bin nisa'i wad dharari faja'alu fi atamil Madinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa pasukannya sebanyak 3.000 orang dari kaum muslimin. Jadi sudah ada 10.000 di depan. Di balik Fahad itu ada 10.000, pasukannya Rasulullah 3.000. Dan mereka menjadikan punggung mereka berhadapan dengan gunung atau bukit, namanya Bukit Salah. Itu ada di sebelah barat kota Madinah, bagian selatan. Jadi di depan Gunung Salak itu bukan Salak, Kalau di Indonesia ada Gunung Salak. Ini Salak pakai ain. Di depan Gunung Salak itu Rasulullah berkemah, mempersiapkan pasukannya. Jadi punggung mereka dilindungi oleh Gunung Salak. Dan di hadapannya ada parit. Kemudian syiar mereka, semboyan mereka, hamim la yunsarun. Hamim la yunsarun. Mereka tidak akan mendapatkan kemenangan. Kemudian beliau mewakilkan Madinah atau memberikan
tanggung jawab kota Madinah kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, sahabat yang menjadi muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang salah satu sebab turunnya Al-Qur'an surah Abasa, muadzinnya Nabi, dan walaupun dia buta, ya, Masya Allah, ini orang buta tapi diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggung jawab untuk menjaga kota Madinah. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para wanita dan anak-anak di sebuah tempat yang bernama Atamul Madinah. Ya. Jadi mereka wajadu khandaqan aridan yahulu bainahum wa bainaha. Faltaja'u ila fardil hisari al-muslimin. Bainama lam yakunu musta'iddin lahu hina kharaju min diyarihim. Idh kanat hadhil khuttatu kama qalu makidatan ma'arafat hal arabu. Falam yakunu adkhaluha fi hisabihim ra'san. Dan tatkala orang-orang musyrikin ingin menyerang kaum muslimin dan menyerbu kota Madinah, ternyata mereka tidak bisa masuk. Kenapa? Karena dihalangi oleh khandaqan aridan. Ya, khandak yang parit yang sangat panjang, ya, dan sangat lebar. Ya, bayangkan lebarnya panjang 5 kilo. 5 kilo setengah. Ya. Dan lebarnya 5 meter, dalamnya 4 meter. Dan faltaja'u ila fardil hisari al-muslimin. Akhirnya mereka putuskan untuk hisar. Ya. Apa yang hisar itu? Memblokade. Ya, mengepung. Padahal lam yakunu musta'iddin lahum. Mereka tidak pernah memperhitungkan kondisi yang mereka hadapi itu. Mereka tidak pernah mengatur strategi untuk mengepung. Ya. Orang Arab itu kalau perang ya perang, langsung serang saja. Ya. Hina kharaju min diyarihim. Karena apa? Idh kanat hadhil khuttatu kama qalu makidatan ma'arafat hal arab. Ya. Karena strategi yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah strategi yang tidak pernah dikenal oleh orang Arab. Jadi orang Arab itu perang terbuka saja. Ya. Seperti di Uhud dan di Badar itu. Ya. Dan ini jelas karena otak daripada strategi ini adalah Salman Al-Farisi, yang bukan orang Arab. Beliau orang Persia, orang Iran. Ya. Orang Iran beliau yang masuk Islam. Dan ini di Iran atau di Persia perang biasa pakai parit itu. Tapi di Arab ketika itu belum ada perang pakai parit. Jadi ketika mereka lihat parit mereka kaget. Ya. Falam yakunu adkhaluha fi hisabihim ra'san. Ya. Jadi mereka sama sekali tidak menghitung ini parit ini. Ya. Tidak masuk dalam strategi mereka. Tidak masuk dalam rencana strategi mereka menyerang Madinah. Itu baru-baru mereka lihat. Maka ketika mereka mau maju, tidak bisa. Karena di seberang, kaum muslimin siap dengan anak panahnya. Ya. Siapa yang coba-coba mau masuk di parit itu, langsung dihadiahi anak panah. Ya. Otomatis mereka akan di bawah kan? Ya kan paritnya dolong 4 meter ke bawah. Ya. Jadi kalau masuk di situ, otomatis posisinya di bawah, kaum muslimin di atas. Ya. Jadi kalau mendekat sudah dihujani anak panah dan tidak bisa lagi kembali karena 4 meter ini. Ya. Kuda kan tidak bisa melompat 4 meter. Melompat ke atas. Mungkin kalau melompat ke bawah bisa, tapi kalau melompat ke atas tidak bisa dia. Jadi kalau berani masuk, ya, akan dihujani panah. Ya. Kalau mau balik, kuda tidak bisa naik. Sudah. Ma'asalamah di situ sudah. Ya. Jadi strateginya cemerlang sekali. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Wa akhadhal musyrikuna yaduruna haulal khandaqi ghaddaban yatahassasuna
nuqtatan dha'ifatan liyanhadiru minha. Ya. Wa akhadha al-muslimun yatatalla'una ila jawlatil musyrikin yarshuqunahum bin nubul hatta la yajtari'u 'ala al-iqtirabi minhu wa la yastati'u an yaqtahimuhu aw yuhilu 'ala at-turab liyabnu bihi tariqan bi yumkinuhum minal ubur. Ya. Karena itu kaum musyrikin apa yang mereka lakukan? Mereka hanya bolak-balik di Di parit itu saja. Ya, bayangkan 5 kilo. Untuk apa? Mencari celah mana bagian-bagian yang tidak terlalu lebar dia punya parit. Itu yang mereka cari. Ya. Karena kan kondisi paritnya itu tidak semuanya 5 meter. Ya. Karena orang menggali kan pakai manual. Ya. Pakai tenaga manusia. Ya. Jadi ada bagian parit yang tidak sampai 5 meter lebarnya karena dia punya kondisi tanah yang sangat susah. Seperti yang disebutkan sebelumnya itu. Ada batu yang menghalangi dan lain sebagainya. Jadi itu yang mereka cari. Kira-kira bagian mana parit ini yang lebarnya itu tidak terlalu lebar, yang masih bisa dilompati oleh kuda. Itu yang mereka cari. Ke sana kemari tiap hari. Ya. Sementara kaum muslimin juga lihat. Ya. Lihat terus dari seberang. Lihat orang musyrikin sana kemari itu. Ya. Tapi mau pakai panah tidak bisa. 5 meter. Ya. 5 meter itu kan tidak mungkin, anak panah mungkin tidak sampai. Ya. Iya 5 meter. Panjangnya 5, disebutkan 5 meter ya. Disebutkan wa arduhu arba'ah ila 5 meter. 5 meter setengah ini, setengah masjid, ya. Dia punya lebar setengah masjid. Nah, kaum muslimin lihat. Kemudian siapa yang mencoba mendekat dipanah. Ya, siapa yang mencoba mendekat dipanah. Ya, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu tidak bisa menyeberang. Wala yastati'una an yaqtahimu. Ya, dan mereka tidak bisa menyerbu kota Madinah. Au yuhilu alaihi turab liyabnu bihi tariqan yumkinuhum minal ubur. Ya. Dan mereka juga tidak punya kesempatan menimbun parit tersebut dengan tanah supaya bisa menyeberang. Begitu mereka mau timbun, dipanah lagi. Ya. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Mendekat dipanah. Mau bikin jembatan dipanah lagi. Ya. Mau melompat, kudanya jatuh ke bawah. 4 meter. Mau turun pakai kaki tidak bisa juga. 4 meter ke bawah. Ya. Susah. Sementara turun langsung dipanah. Ya. Pokoknya tidak bisa. Wa kariha fawarisun min Quraisy an yaqifu haula al-khandaqi min ghairi jadwa fi tarakkubi nata'ijil hisar. Ya. Fa inna dzalika lam yakun min syiyamihim. Fa kharajat minha jama'atun fiha Amr bin Abd Wud wa Ikrimah bin Abi Jahal wa Dirar ibn al-Khattab wa ghairuhum. Ya. Fatayammamu makanan dayiqan min al-khandaqi faqtahamuhu wa jalat bihim khailuhum fi as-sabkhanati bain al-khandaqi wa sala'. Wa kharaja Ali ibn Abi Thalib fi nafr min al-muslimin hatta akhadhu alaihim ath-thagrata allati aqhamu minha khailahu wa da'a Amr ila al-mubarazah fantadaba lahu Ali bin Abi Thalib wa qala kalimatan hamiya li ajliha wa kana min syaja'anil musyrikin wa abtalihim faqtahama an farasi fa'aqarahu wa daraba wajhahu thumma aqbala ala aliyin fatajawala wa tasawala hatta qatalahu Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa anhazama al-baquna hatta yaqtahamu min al-khandaqi haribin wa qad balagha bihim ru'b ila an taraka Ikrimatu rumhahu wa huwa munhazimun an Amr. Ya. Kemudian
sebagian dari pasukan, ada pasukan dari kaum Quraisy ini yang sudah bosan menunggu. Ya, sudah bosan memblokade kaum muslimin. Karena blokadenya tidak manfaat. Ya, tidak bermanfaat. Mereka tidak bisa masuk. Ya. Sementara pasukan kalau lama-lama tidak berperang, ya, semangatnya mulai kendur. Ya. Semangatnya mulai kendur, mentalnya mulai turun. Ya, maka ada sekelompok dari pasukan mereka dikomandani oleh orang yang bernama Amr bin Abdwuddin, ya, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal dan Dirar ibn Khattab. Ya, 3 orang ini mereka mencari titik paling sempit dari dari parit itu, dan mereka temukan ternyata. Mereka temukan tempat yang sempit itu minal khandaq, di dekat gunung Salah. Karena kalau kita lihat, nah, ini dia punya dia punya gambar itu. Ya. Jadi dekat gunung Salah itu ada bagian yang sempit. Nah, di situ yang mereka jadikan sebagai tempat untuk menyeberang. Ya, tapi ternyata bagian sempit itu tidak aman juga. Ya. Karena apa? Karena sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Ya. Maka Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dengan beberapa orang kaum muslimin. Ya. Kemudian ketika mereka menyeberang, Ali langsung menyerang mereka. Ya. Dan Amr bin Abdiwud ini menantang Ali untuk duel. Ya. Ali ditantang duel, senang dia. Bukan kita orang ditantang duel tidak berani. Ya. Ali bin Abi Thalib ditantang duel, senang. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib kemudian melayani tantangan itu, istilah kita, kamu jual saya beli. Ya. Kemudian Ali SAW sebelum duel dengan Amr itu mengucapkan kata-kata provokatif. Ya, biasalah orang perang urat saraf itu kan boleh ya, dalam perang. Ya. Jadi dikata-katai dia oleh Ali bin Abi Thalib sampai kemudian Amr bin Abi Wud yang terkenal sebagai orang yang pemberani di kalangan kaum Quraisy ini tidak terima dengan ucapan-ucapan Ali itu. Ya, artinya dia emosi duluan. Ya. Sudah termakan dengan perang urat sarafnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka karena dia sudah emosi, ya, dia turun dari kudanya, ya, dan dia usir kudanya itu. Ya. Fa'aqarahu wa daraba wajhahu. Ya. Menunjukkan dia punya keberanian. Ya, kendaraannya dia akar. Akar itu apa? Dia potong, ya, sembelih. Ya. Artinya dia sudah bertekad tidak pulang. Ya, orang berani kan begitu. Ya. Orang berani apalagi diprovokasi, ya, dia sudah siap mati. Ya. Tapi Ali bin Abi Thalib sengaja membuat provokasi itu supaya dia marah. Ya, kalau orang marah kan biasanya tidak terkontrol, dia punya emosi, itu gampang dilawan. Ya. Maka fatajawala wa tasawala hatta qatalahu Ali. Sampai mereka ketemu kemudian berputar-putar. Ya. Duel pakai pedang. Ya. Sampai Ali berhasil membunuh Amr bin Abi Wud. Ya. Ketika Amr mati di tangan Ali bin Abi Thalib, in hazamal baqul. Otomatis anak buah keteteran, kendor, habis semangat. Ya, akhirnya lari. Ya, termasuk Ikrimah. Ya. Ikrimah saking takutnya sampai dia lupa dia punya tombak. Ya, dia lari, lupa tombaknya. Ya. Akhirnya mereka tidak berhasil melewati celah yang sempit itu. Ya. Yang menurut mereka itu satu-satunya celah yang bisa mereka gunakan untuk masuk menyerang pasukan Nabi SAW. Ya, tapi ternyata celah sempit itu pun sudah diperhitungkan. Ya. Sudah diperhitungkan oleh Nabi SAW sehingga dijaga di situ oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala.
Wa qad hawala musyrikuna fi ba'dil ayyam muhawalatan balighah liqtihamil khandaq aw li bina'i turuq fiha walakinnal muslimin kafahu mukafahatan mujidah wa rashaquhum bin nubli wa nadaluhum ashaddan nidal hatta fashal musyrikuna fi muhawalati. Dan kaum musyrikin tidak berhenti mencoba, terus mencoba dengan percobaan yang sangat serius ya, untuk menaklukkan Parit itu. Ya. Dengan cara apa? Mereka mencoba membuat jalan. Ya. Membuat jalan, menimbun. Ya. Dengan berbagai macam cara, ditimbun dengan kayu kah atau apakah, yang penting ada jalan kuda masuk. Ya. Tapi itu sudah diperhitungkan tentunya oleh kaum muslimin. Ya, ketika mereka buat jalan itu, mereka diserang. Ya. Kafahu mukafatan mujib. Warasyaquhum bin nub. Ya. Jadi begitu mendekat, mereka coba buat jalan, langsung dilempar dengan panah. Ya. Akhirnya hatta fashala al-musyrikuna fi muhawalatihi. Ya. Kemudian fashal itu hanya gagal. Ya. Mereka setiap mencoba gagal terus. Ya. Namanya juga benteng, disebut sebagai benteng, tapi bentengnya itu tidak ke atas, bentengnya ke bawah. Ya, kalau benteng biasanya ke atas, buat seperti bangunan, ini ke bawah dia, Parit. Ya, jadi fungsinya sama, sebagai penghalang dari pasukan musuh. Jadi setiap mereka mendekat, langsung dihujani anak panah, mundur lagi, begitu seterusnya. Ya. Nah, jadi itulah yang terjadi di babak pertama penyerangan terhadap kaum muslimin dari Parit itu terus. Dan ini disebutkan oleh para ulama sejarah bahwa pengepungan yang dilakukan oleh kaum musyrikin ya, itu berlanjut selama 1 bulan, kurang lebih satu bulan. Ya. Jadi selama 1 bulan itu tentunya karena pasukannya 10.000 ya, tentu bekal juga tidak utuh. Ya. Namanya pasukan kan makan setiap hari. Ya, sementara pergerakan tidak ada. Ya. Nah, kalau sudah pergerakan tidak ada, makan terus, jadi tidur terus. Ya. Semangat sudah menurun. Nah, ini nanti yang menjadi penyebab kekalahan mereka di antaranya. Ya. Sudah Isya, kita lanjut nanti pekan depan. Ya, masih panjang ini kisah perang Uhud. Ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.